barang itu kan nggak jadi kan seperti itu. Bisa dalam proses pembuatannya ya, Iya. yang mungkin bisa menjadi. Jadi sekarang sampai sejauh itu. Jadi kalau tadinya kan kita cuma bicara makanan, minuman, kosmetik, mungkin obat-obatan. Kalau sekarang sampai ke barang bawaan. Keren ya Pak ya. Iya. Dan gini Pak, kalau saya sih concern dengan masalah pendidikan ke masyarakatnya gitu ya, karena butuh waktu dan butuh proses, butuh cara memberikan informasinya yang tepat, karena ya untuk mengubah habit dan kebiasaan itu kan tidak mudah ya Pak ya. Nah, dari kebetulan saya juga dari WITA dan saya juga ada Mariska Institute nih Pak. Dengan senang hati kalau misalnya yuk kita ngobrolin sama-sama nih Pak, mungkin kita bisa saling bekerja sama untuk mensosialisasikan ini semua. Dan kebetulan mungkin teman-teman wartawan juga tidak keberatan untuk membantu memberikan informasi kepada masyarakat soal ini gitu loh. Karena kalau misalnya kalau saya perhatikan ya Pak ya, misalnya UMKM di luar itu bingung sebenarnya. Ikut audit dengan LPPOM ya. Jadi kalau yang langsung auditnya kan LPPOM, saya mendampingi aja. Waktu itu di Los Angeles ya, itu sebuah perusahaan suplemen ya. Dia cerita, saya ini setiap tahun itu ada 15 kali saya diaudit dari pihak yang berbeda. Jadi udah biasa diaudit. Cuman ini dia ngeleng parah dari MUI. Rigid betul. Tapi untung karena dia sudah biasa diaudit, jadi banyak dokumen dia udah siap. Tapi itu membuktikan bahwasannya untuk halal itu yang rigid itu soal uang enggak, ini rigid itu adalah penyiapan dokumen. Ya, jadi kalau dokumen mungkin akan terjadi lama itu di situ untuk proses ya. Nanti dokumen ini kurang, ini nggak tepat dan sebagainya. Itu yang lama bolak-balik. Tapi juga tergantung kerumitannya juga Bu. Kalau produknya tidak terlalu rumit ya tidak. Ya kan kayak masakan aja, masak telur ceplok sama bikin rendang kan beda ya Pak prosesnya. Ya, jadi itu bicara proses ya. Kemudian yang keempat yang cukup penting adalah dengan adanya sertifikasi halal itu manfaat apa yang diperoleh Exactly. Nah itu yang sebenarnya harus diberikan supaya kalau misalnya dihitung dengan jumlah uang yang dikeluarkan, misalnya yang keluar, tapi prospek kedepannya jauh lebih banyak kan, nggak seharusnya jangan dipikir susah ya Pak ya. Itu yang menimbulkan trust yang tidak. Terus kalau perizinan secara online itu sudah mulai dibuka belum Pak? Udah. Jadi memang prosesnya seperti itu. Jadi orang buka halal MUI.or.id gitu, nanti ada di situ. Ini kan semua tinggal mau tanya apa di situ ada prosedurnya apa bagaimana. Jadi nanti tinggal masukkan persyaratannya, kemudian dokumen-dokumen dimasukkan. Nanti kan itu ada istilahnya kan ada screening test ya. Nanti mereka akan menyampaikan kalau ada nanti biayanya akan sekian. Oke. Itu sebuah transparan dan itu nggak mahal biasanya. Okay. Kalau nggak rumit ya, tapi saya kira kalau UMKM nggak rumit, nggak apa. Jadi gini Pak, terima kasih banyak nih untuk wawancaranya. Mungkin ada kesempatan lain di mana kita bisa bicara lebih panjang lagi karena kaitannya nanti dengan WITA dan lain sebagainya yang dengan program-programnya WITA. Boleh, saya siap. Siap ya Pak ya? Ya. Oke, makasih banyak Pak. Saya boleh minta itunya? Nama saya Bu. Iya, minta deh. Oke Pak, nama? Nama saya MD Muhammad Astiwara. Jadi saya di MUI hanya prajurit biasa saja. Saya di Komisi Fatwa MUI. Komisi Fatwa itu adalah mengeluarkan fatwa-fatwa dalam semua aspek kecuali ekonomi dan keuangan. Kemudian saya juga diamanahi di Yayasan MUI Dewan Syariah Nasional MUI. Itu salah satu fungsinya adalah mengeluarkan fatwa dalam bidang ekonomi dan keuangan. Ya, kemudian fungsi lain dari yayasan itu adalah turut menumbuh kembangkan ekonomi dan keuangan di Indonesia. Iya. Jadi Pak Chandra boleh. Terima kasih. Jadi yang saya mau tanya, apakah produk halal itu sudah universal? Dalam artian misalnya kita membeli satu produk dari negara non Muslim, misalnya Korea,
Tapi kalau di sana sudah prosedur sudah halal, apakah kita di sini harus periksa lagi halal apa tidaknya gitu. Jadi supaya kalau seandainya memang sudah universal, jadi kalau sudah dinyatakan halal di sana, kita kan tinggal mudah gitu. Maksudnya Bapak dalam posisi sebagai produsen di sini, pakai bahan baku dari sana? Enggak, di sana ekspor impor gitu loh. Ekspor impor. Jadi kalau produknya di sana sudah dinyatakan halal, sampai di sini apakah kita perlu cek lagi gitu loh? Kan makanya saya tanya apakah ini universal apa tidak? Jadi Prosedur misalnya standarisasi dari halal itu. misalnya saya nih mau beli daging gitu ya dari Korea, atau ini daging Korea ini di sana udah dibilang halal, apakah di Indonesia dibilang halal juga? Iya, Itu maksudnya. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara standar halal, mungkin kalau daging agak simpel. Kalau daging relatif asal lembaganya bisa recognize itu bisa di-approve. Tapi kalau yang lain, produk yang lain, jadi di dunia ini ada 3 negara yang punya peran besar. Saya tidak mengatakan yang lain kecil, cuma yang ini cukup besar. Ya, pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Turki. Nah itu Saudi ya? Bukan. Dan itu masing-masing punya, ibaratnya punya, dalam tanda kutip punya gengnya, punya masing-masing punya brands dan punya afiliasi. Nah yang terbesar itu Indonesia. Jadi Indonesia tuh kita punya organisasi namanya WSFC, World Halal Food Council. Itu sekarang itu anggotanya kalau saya tidak salah ya sekitar 60-an lembaga sertifikat halal di dunia. Negara, hampir 35 negara di dunia. Nah kalau ini di luar daging Pak ya, kalau produk itu di sana sudah katakanlah Korea, di Korea kan ada lembaga yang masuk dalam World Halal Food Council itu, berarti standarnya sama dengan Indonesia. Oke. Ya, kalau dia disertifikasi di Korea oleh lembaga itu, nah kemudian di sini itu tidak perlu di Cek lagi. cross-check. Tapi kalau untuk beredarnya, kalau mau diedarkan dijual di sini, karena itu peraturan di Indonesia, maka itu perlu label halalnya dari Indonesia. Oh, label halal. Nah, tapi kita tidak melakukan, tapi kita tidak mengadakan audit lagi sampai ke Korea, gitu nggak perlu. Oke. Karena kita sudah sama-sama approve bahwa itu ini sama. Oke. Tapi kalau lembaganya bukan anggota WFC, nah kalau di LPPOM kan mereka tahu standar-standar, mereka kan punya list. Meskipun tidak satu asosiasi, tapi lembaga X, lembaga E, Z gitu misalnya, kita sudah kenal, sudah tahu metodenya ya. Ini bukan ranah saya, itu mereka LPPOM yang tahu. Mungkin juga bisa jadi mereka tidak harus dilakukan audit juga karena sudah tahu. Jadi itu yang pertama Pak. Nah jadi kenapa Indonesia concern dengan soal itu, karena memang terus terang Pak, kalau di negara-negara minoritas Muslim itu ada juga lembaga-lembaga halal itu yang pertama yang serius ya, yang kedua yang dia itu serius tapi tidak qualified sebagai lembaga audit halal. Yang ketiga ada juga lembaga nyari duit. Jadi ada orang Muslim di lembaga negara-negara Muslim, dia cari duit. Orang-orang non Muslim kan nggak ngerti tuh. Mereka mau ekspor ke negara Islam. Iya, oke lah sama saya, nanti bayar sekian, saya kasih halal. Nah itu untuk mengeliminir itu, dan itu ada aja namanya. Namanya orang usaha ya Pak? Iya, orang usaha. Itu ada aja. Jadi makanya kita buat asosiasi. Itu jawaban saya pertama. Lalu yang kedua tadi sih udah terjawab sih. Kalau untuk yang bukan daging, kalau memang dari WFC atau lembaga lain yang sudah memang recognized oleh LPPOM ya, dia masuk. Tapi kalau untuk beredar, kalau misalnya Bapak akan menjual itu, memang persyaratan di kita kan harus halal di sini. Jadi nah itu akan diberikan halal di sini, tapi tidak audit sampai ke sana gitu. Selama organisasi di sana itu juga masuk dalam konsulnya itu halal. Betul, iya. Kalau sama-sama mengakui, jadi di sini tinggal ditempel label halal aja. Iya, di sini kita tinggal minta dokumen-dokumen tanah, sudah dilengkapi ya sudah. Tapi kalau daging Bu, ya kita punya juga daftarnya. Tapi kalau daging tidak, memang sudah masuk ya kita terima aja tuh label-label. Bahkan meskipun lain asosiasi, kalau daging relatif sama sih, standar itu sama. Tapi kalau produk agak beda ininya, karena itu kan agak unik Pak, metode
Karena saya pernah punya pengalaman, Pak. Saya dulu di Australia. Iya. Kebetulan ada perusahaan yang ditunjuk oleh MUI untuk halal. Jadi karena dia prosedurnya sudah sesuai dengan ini ya. Tapi rupa-rupanya yang dikunjungi itu waktu itu ada 3 perusahaan yang dikunjungi itu. Tiga-tiganya oke gitu. Tapi ada satu perusahaan yang kebetulan ada orang Indonesia Islam kerja di situ. Terus ketika itu dia bilang dia ngadu sama kedutaan. Ini yang itu tuh nggak halal tuh prosedurnya gitu loh. Dia nggak ngikutin ini. Kebetulan dia kerja di situ gitu loh. Dia melapor ke kita. Tapi ya tidak ada, setelah kita laporkan ke Indonesia bahwa ini kan masih jalan aja gitu. Itu pengalaman saya yang jelas aja gitu. Jadi saya nggak bisa berbuat apa-apa karena dia hubungan dengan MUI gitu. Iya. Ketika itu ya. Jadi ya dibilang halal tapi mereka ada curangnya juga gitu. Jadi halal gadungan ada juga Iya, kan Mas. Ya mungkin aja sih namanya, kalau namanya audit itu kan sampling ya. Tapi biasanya sih perusahaan takut kalau ini melakukan hal itu, takut karena begitu dia kayak ini misalnya ini sudah dikenal banyak sih, mungkin saya sepanjang tidak dipublis mungkin nggak apa-apa. Jadi kan dulu pernah ketahuan dia sudah sertifikasi halal tapi kemudian dia mengubah formulanya tanpa beritahu ya, kemudian kan di-announce oleh MUI bahwa itu tidak halal, jatuh kan dia, jatuh tuh dia nggak bisa bangun lagi kan, dia market share terbesar di Indonesia sampai sekarang nggak bisa bangkit ya. Ada merek lain yang kita tahu lah ya, merek lain itu yang nggak bisa dikalahkan sama. Jadi memang makanya perusahaan biasanya nggak berani karena begitu tahu di announce MUI jatuh dan bangunnya susah. Iya. Meskipun dia sudah ibaratnya sudah mengubah lagi formulanya supaya halal gitu, tapi publik sudah sulit. Mungkin nanti dibilangnya merek T, nanti diedit. Iya, mereknya mungkin di. Iya. Makasih banyak Pak. Mungkin, Makasih banyak Pak informasinya. Memangnya menurut informasi yang ada sekarang kan sertifikat halal sudah dipegang dengan Departemen Agama atau enggak? Iya, iya. Saya kurang. Iya, iya. Mungkin Pak ini bisa dijelaskan. Kemudian apakah memang MUI pusat punya laboratoriumnya atau memang masih kolaborasi dengan Badan POM? Iya. Terima kasih Pak. Jadi begini, mungkin yang pertama kita mungkin ada yang sudah agak confuse ya antara BPOM, Badan POM dengan LPPOM. Jadi kalau Badan POM itu adalah punya pemerintah. Dulu namanya Badan POM itu di bawah Kementerian Kesehatan, tapi sekarang dia badan sendiri. Itu seperti yang memberikan otorisasi vaksin itu kan Badan POM. Jadi Badan POM itu adalah memang yang menyatakan sebuah produk aman untuk dikonsumsi di Indonesia. Nah, yang punya lembaga punya MUI itu namanya LPPOM. Punya laboratorium. Punya laboratorium sendiri. Ya. Nah, jadi LPPOM itu jadi salah satu syarat produk untuk memasukkan minta sertifikasi halal ke LPPOM, dia harus punya sertifikat dari BPOM dulu. Iya. Jadi ibaratnya dia toyib dulu bahwa produk ini aman untuk dikonsumsi, tidak berbahaya dan sebagainya. Nah, itu sertifikat BPOM. Kalau sudah punya BPOM baru bisa proses ke LPPOM. Nah, LPPOM ini adalah lembaga di bawah MUI juga. Dia lembaga otonom. Isinya adalah para ahli dalam bidangnya ya, ada pangan, ada kimia dan sebagainya. Mereka yang audit. Nah, LPPOM ini kalau yang sekarang prosesnya itu hasil auditnya itu akan disampaikan, didiskusikan ke kami di Komisi Fatwa untuk difatwakan. Nah, makanya ini juga perlu dibutuhkan bahwasanya kalau sertifikasi halal itu bukan halal LPPOM MUI, tapi halal MUI.
Karena yang menyatakan halal itu dari Komisi Fatwa, bukan dari LPPOM. LPPOM itu auditnya sampai dengan selesai. Berarti kayak Bapak gitu yang menyatakan apakah halal atau tidak karena Bapak di Komisi Fatwa gitu Iya, ya Pak. seperti itu. Atas hasil dari LPPOM. Dari LPPOM. Nah, LPPOM itu sekarang disebut sebagai LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, sekarang dengan undang-undang jaminan produk halal itu kan sertifikasi halal itu kan kemudian akan diambil alih oleh BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu adalah sebuah badan di bawah Kementerian Agama. Karena itu sudah amanah undang-undang ya, itu ikut juga karena sudah undang-undang. Nah, namun demikian masih ada peran MUI. Yang pertama adalah MUI memberikan sertifikasi untuk para auditor di LPH. Jadi sekarang LPPOM itu Pak, kedudukannya sama dengan LPH-LPH yang lain. Jadi kan sekarang ini badan yang sudah siap nih untuk jadi lembaga pemeriksa halal. Swasta. Kebanyakan yang siap perguruan tinggi. Kayak Halal Center UTB, Halal Center Halal Center UNER, Halal Center Unpad, macam-macam. Kita WITA juga bisa. Panjang nanti kan ada syarat-syaratnya tuh. Katakanlah harus punya auditor yang sertifikatnya apa, kemudian harus punya alat lab seperti apa. Nah itu yang memberikan sertifikasi dari MUI. Kalau saya malah justru tertariknya Pak dari MUI pakai Pak justru para pakar-pakarnya ini. Iya. Ayo sini ajarkan latih satu-satu gitu kan ya, dibukukan kayaknya itu jauh lebih bagaimana kita mensosialisasikannya dengan cepat, ini seru ya Pak. Bisa juga Pak. Ya, nanti mungkin saya ketemu dengan orang-orang yang spesifik di situ kan. Iya, Kalau saya support, saya support. soalnya ini menurut saya masalah halal ini rancu sekali. Kalau saya lihat ya di masyarakat, orang juga banyak yang ngerti mana MPOM, mana MUI, mana ini, mana itu, nggak mudah gitu ya. Mereka hanya lihatnya sepenggal-sepenggal. Dan saya harap nanti ada waktu kita bicara lebih lanjut lagi Pak, untuk yang lebih detail lagi. Boleh ya Pak? Makasih banyak Pak. Terima kasih Pak, saya pamit dulu ya, karena waktunya.